Assalamualaikum teman-teman, bagaimana nih kabarnya? Semoga kalian selalu baik-baik aja ya. Oh ya, hari ini aku bakalan ngasih tahu kalian tentang anak dengan kesulitan belajar atau yang biasa disebut learning disability. Yuk disimak. Yang akan kita bahas pertama kali adalah profil anak kesulitan belajar. Anak dengan kesulitan belajar atau yang sering kita kenal dengan learning disability adalah suatu kondisi di mana seorang anak mengalami kesulitan dalam proses belajarnya, terutama yang berhubungan dengan kemampuan akademik seperti membaca, menulis, dan berhitung. Dan kondisi ini juga mempengaruhi kemampuan anak untuk memahami, mengingat, dan mengulang kembali pelajaran yang telah diajarkan. Penting untuk diingat, anak dengan kesulitan belajar adalah kondisi yang dapat diidentifikasi dan dibantu, bukan keterbatasan permanen. Dukungan dari orang sekitar dan terapi yang tepat dapat meningkatkan kemampuan anak dengan kesulitan belajar. Pembahasan selanjutnya adalah penyebab dari anak kesulitan belajar. Penyebab dari kesulitan belajar atau learning disability adalah adanya perbedaan dalam fungsi dan struktur otak. Perbedaan ini mempengaruhi cara kerja otak untuk memproses informasi dan pada akhirnya mempengaruhi kemampuan individu untuk membaca, menulis, berbicara, dan matematika. Ada beberapa penyebab spesifik dari kesulitan belajar, yaitu perkembangan otak yang terjadi karena cedera pada masa perkembangan otak, ketidakseimbangan kimiawi, gangguan perkembangan syaraf di mana kondisi seperti autisme bisa menyebabkan kesulitan belajar, keterlambatan proses perkembangan seperti kondisi Down syndrome juga dapat memiliki kesulitan belajar. Selanjutnya adalah klasifikasi dan karakteristik dari anak kesulitan belajar atau learning disability. Kira-kira apa saja ya karakteristik dan klasifikasinya? Anak dengan kesulitan belajar dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis kesulitannya. Yang pertama, disleksia, kesulitan dalam membaca dan menulis; diskalkulia, kesulitan dalam matematika; disgrafia, kesulitan dalam menulis; auditory processing disorder atau APD, kesulitan dalam memproses informasi yang auditif; language processing disorder atau LPD, yaitu kesulitan dalam memproses bahasa; nonverbal learning disabilities atau kesulitan dalam belajar tanpa menggunakan bahasa seperti melalui gambar atau simbol. Lalu yang terakhir ada visual perceptual deficit atau kesulitan dalam memproses informasi yang visual. Selanjutnya adalah karakteristik anak dengan kesulitan belajar atau learning disability, mencakup beberapa aspek yang mempengaruhi kemampuan individunya dalam belajar dan mengingat informasi, yaitu yang pertama, kesulitan dalam memahami dan menafsirkan teks yang dibaca; kedua, kemampuan membaca yang lambat; ketiga, kesulitan memahami informasi yang didapat; keempat, kesulitan dalam menggunakan dan memahami kosakata; yang kelima, kesulitan dalam menuliskan kalimat yang lengkap. Selesai juga penjelasan tentang anak dengan kesulitan belajar. Jika sekiranya ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di lain video.